Sampurasun sadayana, perkenalkan nami abdi Aulia Grevina. Mun aya nu nanya naon sih artina, yuk dieu urang jelaskeun. Jadi guys, Aulia itu diambil dari ayat suci Al-Quran, artinya pelindung. Sedangkan Agrevina itu diambil dari kata agri atau agro, artinya pertanian. Terus, kenapa harus pertanian? Jadi, bapakku tuh bekerja di bidang pertanian, yaitu menjual pupuk-pupuk pestisida, yang dimana gunanya adalah menyuburkan tanaman para petani dan menghilangkan hama-hama pada tanamannya. Alasan lainnya kenapa nama aku Aulia Grevina itu Bapak selalu bilang kalau kita tuh harus selalu ingat dan harus selalu melindungi para petani. Kita tumbuh, lahir, dan berkembang di lingkungan pertanian juga. Dan kita makan dari hasil jerih payah para petani kan? Oh iya, sekarang aku udah jadi mahasiswa semester 1 Prodi Ilmu Komunikasi di UIN Suskaryo. Terus pasti ada lagi nih pertanyaan, kenapa harus ilmu komunikasi? Karena menurut aku nih guys, dari beberapa pengalaman semasa SMP dan SMA, aku memang menyukai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan public speaking. Contohnya ketika waktu SMP, aku mengikuti pidato 3 bahasa dan mengikuti perlombaan-perlombaan seperti puisi. Sedangkan di masa SMA-nya, aku mulai aktif dalam beberapa organisasi seperti Kiriset, PIKR, dan juga PMR. Selain itu juga aku mengikuti ajang pemilihan Duta Genre Kota Padang Panjang. Nah, dari beberapa kegiatan tadi, aku nyimpulin nih kalau ternyata kita tuh nggak bisa loh jauh-jauh dari yang namanya komunikasi. Apapun kegiatannya, apapun bidangnya, dan dimanapun itu, kita membutuhkan yang namanya komunikasi. Dan karena komunikasi aku belum baik, jadi aku memutuskan untuk mengambil prodi ilmu komunikasi. Ya walaupun sebenarnya bukan pilihan pertama. Tujuan aku kuliah sih simple, pengen dapat gelar sarjana dan dapat nilai cum laude. Tapi lebih dari itu, aku pengen banyak belajar, terutama di mata kuliah Public Relation. Di mata kuliah ini, aku berharap aku bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Karena jika kita belajar dengan cara yang menyenangkan, pasti pelajaran akan mudah terserap dan juga kita mudah mempraktikkan di masa depan. Di waktu luang, aku punya beberapa kegiatan yang aku lakuin. Salah satunya adalah tidur. Siapa sih yang gak suka tidur? Bener nggak? Tapi selain itu, aku juga suka dengerin musik sambil baca novel, dan aku punya beberapa koleksi novel. Ini contohnya. Dan masih banyak lagi, guys. Saking banyaknya koleksi novel, rumah aku udah dijadiin tempat membaca. Ini contohnya. Dan kalau kalian penasaran di mana tempatnya, ini ada di kota kelahiran aku, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Kalau ada yang nanya apa yang aku suka dari kota kelahiran aku, dengan senang hati aku menjawab karena keberagamannya. Keberagaman di tempat aku tuh keren banget. Di sana ada beberapa suku seperti Jawa, Sunda, Minang, Melayu, dan juga Batak. Tantangan terbesar aku sering hilang fokus, lupa sesuatu yang penting, dan juga belibet ketika ngomong. Langkah yang aku ambil adalah aku mulai menulis hal-hal penting secara terstruktur, biar aku nggak lupa. Jadi, aku harus banyak belajar public speaking dan lebih hati-hati biar nggak lupa hal-hal penting. Keterampilan yang harus aku kembangin sekarang adalah public speaking dan juga menulis. Untuk itu, aku selalu hadir di kelas dan manfaatin buku dan internet untuk aku belajar ngembangin potensi aku. Aku punya kelebihan aku bisa ngomong 4 bahasa, Sunda, Jawa, Minang, dan Indonesia. Teman-teman pasti tahu dong Vicky Naki adalah salah satu inspirasi aku buat aku belajar bahasa. Karena menurut aku, bahasa itu penting buat terjalinnya komunikasi dengan baik. Selain itu, orang tua aku juga menjadi salah satu penyemangat dan motivasi aku untuk terus belajar. Kalau aku gagal, biasanya aku nggak langsung down. Biasanya aku mengakui perasaan kecewa atau sedih yang ada pada diri aku. Kemudian baru deh aku mulai cari tahu di mana kesalahan yang buat aku gagal dan mulai menyusun rencana baru agar aku tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.
3 nilai hidup yang penting untuk aku. Yang pertama, rasa kepo. Orang yang kepo nggak selalu buruk kok guys, karena rasa kepo kita jadi bisa belajar banyak hal. Yang kedua, pantang menyerah. Aku mengikuti ajang pemilihan duta genre Kota Padang Panjang sebanyak 3 kali. 2 kali gagal dan 1 kali berhasil. Itu salah satu bukti bahwa aku orangnya memang pantang menyerah. Yang ketiga, problem solving. Ya, sebenarnya nggak jago-jago amat sih, tapi setidaknya aku bisa tahu ketika aku mendapatkan masalah, aku harus apa dan di mana letak kesalahan yang harus aku perbaiki. Kelemahan aku kadang mudah terbawa suasana atau perasaan. Tapi di sisi lain itu juga positif kok guys, karena aku bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih memahami perasaan orang lain. Kalau aku lagi kehilangan motivasi, biasanya aku istirahat sejenak dengan cara tidur. Karena menurut aku, tidur bisa ngembaliin pikiran kita menjadi lebih jernih. Terus habis itu biasanya aku ngelakuin sesuatu yang aku suka, misalkan baca buku atau dengerin musik. Udah deh. Cara aku ngatur waktu antara kuliah atau waktu pribadi dengan cara mengatur agenda pribadi. Kapan terakhir aku bangga sama diri sendiri? Kalau aku sih tiap hari bangga ya sama diri sendiri. Soalnya aku selalu berusaha untuk menikmati setiap proses perjalanan yang aku lalui. Gimana sih cara aku ngontrol emosi? Biasanya kalau aku lagi ngerasa sedih, marah, atau kecewa, aku mengakui dulu bagaimana perasaan aku saat itu. Kemudian baru deh aku mulai cerita ke orang-orang terdekat seperti teman ataupun orang tua. Karena menurut aku cerita sama orang-orang terdekat atau berdiskusi dengan orang yang kita percayai itu menjadi salah satu cara untuk kita memperkuat hubungan kita dengan teman ataupun keluarga. Peluang terbaru aku sekarang, aku bisa masuk ke Prodi Ilmu Komunikasi. Dengan cara aku masuk ke Prodi Ilmu Komunikasi, ini menjadi langkah awal aku untuk membuka peluang di kemudian hari. Oke,